Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Cak Doni, Cak Don. Ya, memang sih ada tempo ada yang memanggil saya Cak Doni, ada yang Kak Doni, Wagon. Tapi saya senang dipanggil Cak Don aja, lebih familiar. Cak Don, nah itu suka sharing, tapi ini sharing monolog ya, kayak orang gila aja ya, kayak orang gila ngomong sendiri. Tapi di depan saya ada teman-teman kok, tenang aja. Soalnya saya sendiri yang begini-beginian ini nggak terlalu bisa, nggak ngerti. Sudah lama nggak pegang HP. Makanya kalau menghubungi saya kebanyakan ya nggak bisa, wong saya nggak pegang HP, kecuali di teman-teman saya di sini. Masih kebanyakan orang gimana sih sholat khusyuk itu? Ini masih ada penguatan tentang pertemuan dengan Tuhan. Mestinya tentang pertemuan dengan Tuhan itu kan ujung-ujungnya bagaimana kita menjadi seorang yang mengikuti ajaran Rasulullah yang berupa media sholat ini. Ya harusnya bagaimana terhubung, apakah memang ada sholat khusyuk versi di Al-Quran? Ada. Dan lagi-lagi dasarnya memang di pertemuan. Gini loh sahabat, kalau kita sholat nggak ada objek yang disembah, mestinya kan kita menjadi tidak fokus. Selama ini cuma nama itu, nama belum tentu pemilik nama. Perlu saya tekankan lagi, selama ini kita dikabarkan bahwa Tuhan kita adalah Allah, hanya sebuah nama yang terinformasikan ke kita semuanya. Semoga setelah ini sahabat-sahabat semua tidak menyembah nama lagi, tapi menyembah pemilik nama. Sekarang pertanyaannya, apakah di ayat-ayat Al-Quran itu ada yang menunjukkan bagaimana sholat khusyuk versi di Al-Quran? Nah, sahabat-sahabat yang sempat membuka Al-Quran, bisa dibaca di surat 2, yaitu Al-Baqarah, ayatnya 45, 46. Mungkin sahabat-sahabat banyak yang sudah hafal mungkin ya, karena ini sering dibuat dakwah atau dibuat ceramah oleh seorang mubaligh atau mubalighah seperti itu. Saya hanya sharing aja. Kalau di channel yang kemarin kan channel ngomong aja ya, yang ngomong aja sebenarnya, tapi ini menjadi tidak ngomong aja karena ada yang saya baca, tapi tetap keterangannya yang ngomong aja sebatas pemahaman saya. Saya bukan orang ahli kitab, saya bukan orang ahli tafsir, saya bukan orang ahli Al-Quran. Saya juga nggak pernah mondok, tapi ngaji di pondok pernah. Gitu sahabat. Ini hasil keresahan saya selama menjalani hidup. Saya dulu nggak tahu siapa yang saya sembah, hanya sebuah nama. Dari yang saya jelaskan kemarin-kemarin itu, atau di part-part kemarin itu, ya menjelaskan lebih memperkuat lagi ada tidak dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Maaf, saya banyak menggunakan Al-Quran. Saya belum bisa menggunakan hadis. Tapi kalau sahabat-sahabat
memperkuat dengan sebuah hadis, monggo silakan. Itu. Oke, saya baca sahabat tentang surat Al-Baqarah 45-46 yang membicarakan tentang bagaimana kita khusyuk versi yang ada di Al-Quran. Di 45 berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oke, di situ kalau saya artikan sesuai dengan pemahaman saya, wasta'inu minta tolonglah kalian bisobri dengan melakukan kesabaran, wassalah dan sholat. Kenapa sih ini kok sabar didahulukan daripada sholat? Ya, kenapa sih minta tolong kepada sabar dan sholat? Jangan diterjemahkan seperti itu sahabat. Minta tolonglah dengan melakukan kesabaran. Kenapa kok bahasanya seperti ini? Ya, karena ketika kita sabar, kita akan bersama dengan Allah. Berarti ketika kamu punya masalah, kamu sikapi dengan sebuah kesabaran, otomatis kamu akan dibantu sama Allah Ta'ala. Innallaha ma'as-shabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang sabar. Logikanya berarti kita minta tolong kepada Allah. Ketika kamu sabar berarti kamu mengundang Allah Ta'ala untuk selalu ada di dalam dirimu, atau kamu akan selalu dibantu oleh Tuhan Allah. Makanya di dalam sabar berarti di situ ada Allah. Berarti bukan minta tolong kepada sabar. Kenapa dua hal ini disebutkan? Ya, kalau sabar akan bersama dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, wassalah, minta tolong dengan melakukan sholat. Ingat, di segmen yang lain saya menjelaskan tentang sholat. Ya, sholat itu terhubung dengan Tuhannya. Berarti ketika kita minta tolong kepada Allah Ta'ala, ya lakukan sholat, sambung kepada Tuhannya. Sambung kepada Tuhannya. Permasalahannya, kalau kita sudah bicara tentang sholat, harusnya sambung kepada Tuhannya. Masih banyak orang yang belum memahami. Saya sendiri ya baru-baru aja memahami versi saya sendiri. Dilanjutkan dengan satu kalimat berikutnya, wa innaha, dan sesungguhnya sholat lakabiratun, amat berat. Kan kabir kan besar, saya artikan berat. Pada berat dasarnya sendiri. Anggap aja wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya sholat itu amat besar. Atau kalau sesuatu yang berhubungan dengan besar diartikan berat, ya nggak apa-apa deh, terserah mau mengartikan kemana. Amat berat, illa alal khoshiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Berarti kalau dibalik lagi, bagi orang-orang khusyuk, sholat itu menjadi shohir, ya. Karena bahasanya tadi kabirotun, kabirah, shohirah, berarti kecil. Nah, atau sesuatu yang kecil itu mesti ringan. Jadi bagi orang yang khusyuk, bahwa sholat itu menjadi ringan, enteng untuk menjalankannya. Sekarang pertanyaannya, siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Di ayat berikutnya dijelaskan, alladzina yadzunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, sudah dijelaskan sahabat.
siapakah orang-orang khusyuk itu versi Al-Qur'an. Nah, di sini saya jelaskan versi saya. Alladzina yadunnuna annahum. Sebelum saya jelaskan ada donna ketemu anna. Itu artinya yakin. Nah, kalau diartikan perkata yaitu orang-orang yang yakin, yang menyangka. Donna kan menyangka. Berarti karena ada ketemu anna artinya menjadi yakin, yaitu orang-orang yang yakin bahwa sesungguhnya mereka bertemu atau menemui Tuhannya, Tuhan mereka, mulaku rabbihim wa annahum dan sesungguhnya mereka kembali kepadanya, nya besar Tuhan. Jadi di sini orang yang khusyuk adalah orang yang yakin menemui Tuhannya. Jadi ketika sahabat-sahabat sholat harus yakin menemui Tuhannya. Seperti itu. Jadi kalau saya bilang yang tadi, kenapa sih orang-orang nggak bisa khusyuk? Soalnya nggak ada objek yang disembah, itu menjadi tidak khusyuk. Nah, bantuan khusyuk lagi ada yang di poin berikutnya, wa annahum ilahi rojiun, dan sesungguhnya mereka kembali kepadanya. Sahabat, kalau melihat dalil ini, kalau kita mendengar dalil ini, bahwa poin khusyuk itu ada dua. Satu, sahabat harus yakin ketika sholat itu menemui Tuhannya. Yang kedua, harus dimajukan betul, saya ini loh mau kembali kepadanya. Kalau sekarang saya nggak yakin, bagaimana saya kembali kepadanya? Nah, di sini berarti sesungguhnya kita sebenarnya kembalinya kepada Allah, kepada yang kuasa, kepada Allah Tuhan kita. Nggak ada ceritanya dalil innalillahi wa ilal qabri rojiun. Yang ada adalah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau sahabat menggunakan dalil ini dan yakin bertemu dengan Tuhan, dan sahabat mau seluruh kehidupannya kembali kepada Tuhan, ini sudah ada dalilnya. Sudah ada dalilnya agar seluruh jiwa-jiwa atau seluruh kehidupan kita kembali kepada Tuhan. Ini harus dimasukkan lagi sahabat. Ya, jalan sholat ini jalan awal kita menyembah dengan baik. Terus masukkan lagi bahwa kita ini akan kembali kepada yang kuasa, memohon kepada yang kuasa, memohon kepada Allah, memohon kepada Tuhan yang Maha Esa agar kita semuanya bisa kembali kepada yang kuasa secara utuh. Kalau orang-orang tertentu mengatakan ini moksa, sebenarnya berarti diutek-utek lagi. Kalau sholat kita benar, maka kita bisa moksa. Kalau kita benar-benar selalu terhubung, ya itu kita akan bisa moksa, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya. Ini dalil menurut saya, ini juga dalil moksa. Apa itu moksa? Saya juga nggak tahu. Kamu cari referensi sendiri. Saya nggak berpikir begitu dalam hidup saya. Saya hanya menjalankan hidup menurut pemberi hidup, ya yang Tuhan yang selama ini terhubung melalui sholat atau melalui perbuatan baik. Kalau kamu terbiasa melakukan perbuatan baik, mestinya kamu selalu akan merasakan, dan tidak hanya merasakan, bahkan melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kamu. Insya Allah seperti itu, sahabat. Apa yang saya baca hari ini semakin memperkuat diri saya. Ternyata sholat khusyuk itu juga terbahas di dalam Al-Quran. Semoga orang-orang yang ada di Indonesia memahami ini semuanya.
bahwa jalan pulang kepada Tuhan sebenarnya terbuka. Lakukan sholat dengan benar. Kalian boleh melakukan latihan sholat, latihan terhubung melalui 5 waktu atau ditambahi sholat sunnah-sunnah boleh. Tapi ingat sahabat, ini media awal kita bisa terhubung dengan Tuhan. Tapi ingat, ketika sudah terhubung, dilatih dengan 5 waktu minimal, itu usahakan setiap harinya bisa memenuhi 24 jam. Kalau ini sahabat lakukan, maka sahabat menjalankan sholat daim, sholat abadi, sholat selama-lamanya. Memang ada cara sholat terhubung, ada cara sholat dengan pakai akhlakul karimah. Rasulullah walaupun belum ada perintah sholat, tapi beliaunya sudah dianggap sama yang kuasa sudah sholat, karena beliau selalu berakhlakul karimah. Akhlakul karimah senantiasa kalau itu dilakukan dalam kehidupan kita, kalian sudah termasuk melakukan sholat daim. Mungkin sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada penuh arti untuk diri kalian dalam kehidupan kalian. Kurang lebihnya sahabat, saya minta maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.